Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelika Charlene dari kelas E2. Pada hari ini saya akan menjelaskan soal mengenai program linear dan persamaan kuadrat. Sekarang kita akan mengerjakan soal mengenai program linear. Jadi di sini ada sebuah soal mengenai seorang pembuat kue mempunyai 8.000 gram tepung dan 3.000 gram gula pasir. Jadi dia itu pengen buat dua kue, yaitu kue dadar dan kue apem. Di sini kita anggap aja kue dadar itu X, kalau kue apem itu adalah Y. Kemudian kita tentukan dulu dalam bentuk tabel. Ini adalah bahannya. Ini adalah untuk kue dadar, yang ini adalah kue apem. Ini gula, tepung. Nah, kita lihat dulu ya dari yang kue dadar. Kalau kue dadar itu kan butuh 10 gram gula pasir dan 20 gram tepung. Berarti di sini 10, di sini adalah 20. Kalau di Y, untuk kue apem itu dia butuhnya itu 5 gram gula pasir, 5. Dan 50 gram tepung. Berarti di sini adalah 50. Nah, untuk stoknya itu dia mempunyai 8.000 gram tepung dan 2.000 gram gula pasir. Berarti di sini yang gula itu adalah 2.000. Kenapa kita pakai tanda yang ini? Karena dia bilangnya mempunyai, berarti tidak lebih dari 2.000. Kemudian yang bawah itu adalah 8.000. Jadinya itu adalah 10X ditambah 5Y. Kenapa ditambah? Karena dia itu ingin membuat kue, berarti bahannya itu dicampur. 2.000. 20X ditambah 50Y 8.000. Nah, karena bilangan real, jadi X itu tidak, nolnya itu tidak mungkin lebih besar daripada X, berarti X lebih besar. Kemudian Y lebih besar daripada 0. Nah, kita akan menggunakan fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuan adalah F X Y. Nah, kita lihat dulu dari soalnya. Tadi soalnya dikatakan yang kue dadar dijual dengan Rp1.000, sedangkan yang kue apem itu 1.500. Berarti di sini kita buat 1000X ditambah 1.500Y. Nah, sekarang kita akan mencari titik potongnya. Kita cari. Ini bahan. Ini adalah X, ini adalah Y. Kita lihat dulu dari yang ini adalah 10X ditambah 5Y lebih besar dari 2.000. Berarti kalau Y-nya, X-nya yang 0, berarti Y-nya itu adalah 400. Tapi kalau Y-nya yang 0, berarti di sini adalah 200. Maka 0,400, ini 0 ya, 200,0. Kemudian kita cari yang bawah, yang 20 itu. X, Y. X0 berarti itu 160. Yang ini guys, yang 20X ditambah 50Y lebih besar dari 8.000. Berarti di sini adalah
0. Kalau ini yang 0 berarti di sini adalah 400. Jadinya itu nanti nah, ini adalah titik potongnya. Sekarang kita akan menggambarkan ke dalam bentuk grafik dulu ya. Nah, sekarang kita sudah selesai menggambarkan grafik, kita akan menghubungkan. Jadi di sini tadi kita lihat dulu 0,400 berarti yang 0 itu adalah X. Kalau 400 itu adalah yang Y. Kita buat 0 Y. Kemudian 200 0. Berarti yang 200 itu adalah X. Yang 0 itu adalah Y. Kemudian 0,160. Berarti X itu adalah 0. Jadi yang Y itu adalah 160. Kemudian 400,0. Kita pastikan dulu 400,0. Berarti yang 400 itu adalah X, 0 itu adalah Y. Kita akan hubungkan dulu. Tadi kan 400 nih sama yang 200 nih. Berarti jadinya tuh nanti gini. Kemudian yang ini dengan yang ini. Jadinya gini. Nah, sekarang kita akan menggunakan titik bantu untuk mengarsir ya. Itu tujuannya biar kita bisa mengarsir. Jadi 10X ditambah 5Y. Kita buat pemisalan, misalnya X itu adalah 0, Y itu adalah 0. Berarti 0 kali 10 itu kan 0. 0 kali 5 itu kan juga 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 lebih kecil dari 2000. Pernyataan itu berarti benar kan? Kalau benar, kita menjauhi dari arah titik bantunya. Tadi kan 0,0 kan? 0,0. Berarti kita menjauhi. Berarti di sini menjauhi. Kemudian ini sama juga, di sini 0, di sini 0. Berarti 0 kali 20, 0 kali 50 sama-sama 0. 0 tambah 0, 0. Berarti 0 lebih kecil dari 8000, benar. Berarti sama dengan kita menjauhi. Karena ini berbanding terbalik, ini juga gini. Berarti HP-nya itu yang ini. Yang ini. HP. HP itu adalah hasil perhitungannya. Udah. Sekarang kita akan mencari titik E. E-nya itu yang ini. Jadi untuk mencarinya itu kita menggunakan eliminasi. Kita akan mengeliminasi 10X ditambah 5Y sama dengan 2000. 20X ditambah 50. Ini Y ya. Y sama dengan 8000. Nah, di sini untuk lebih gampang kita bisa sederhana, bisa kali 2 kan aja lah. Kita kali di sini 2 biar dapatnya itu 20. Jadi kita eliminasi X-nya dulu ya. Jadinya itu nanti 20X ditambah 10Y. Jadinya ini 4000. 20X tambah 50Y sama dengan 8000. Coret. Ini jadinya kan 40Y. Ini jadinya minus 4000. Jadi itu adalah Y sama dengan, ini kan minus ya, minus 4000 dibagi minus 40 juga. Karena minus, jadinya nanti positif. Jadinya itu adalah, ini kita coret aja, jadinya nanti 100. Berarti nilai dari Y ini adalah 100. Kita akan substitusikan ke yang ini 10X tambah 5Y. Kita substitusikan aja. 10X ditambah 5Y sama dengan 2000. Jadi nilai X itu kan adalah yang nilai 100 itu adalah nilai Y. Berarti sini 100, ini 5 sama dengan 2000 ditambah 10X.
Jadinya 10x ditambah 500 sama dengan 2000. Nah, kita buat dulu 10x sama dengan 2000 dikurang 500. Jadi 10x sama dengan jadinya itu adalah 1500. X kita bagikan, jadi yang 1500 ini kita bagikan dengan 10. Nah ya, jadinya itu nanti adalah 150. Sebentar. Ini kita bagi dengan 10, jadinya 150. Karena ini coret kan, jadinya itu 150. Berarti nilainya itu adalah 100, nilai X itu adalah X di 150, yaitu adalah 100. Sudah, sekarang kita masukkan ke tadi yang fungsi itu. Ini. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu ya. Ini kan berarti 0,160 dong. Yang ini. Kemudian ini kan tadi yang kita cari itu. Sama yang ini. Berarti ini adalah 200. Oke. Jadi sekarang kita akan masuk ke dalam fungsi tujuan, dimana tadi kan kita sudah mencari kalau ini 100 ya. Berarti kita tinggal masukkan, tadi kan fungsi tujuan itu f x y sama dengan yang ini 1000 x ditambah 1500 y. Kita buat yang baru aja di sini. F x y sama dengan 1000 x ditambah 1500 y. Nah, kita masukkan dulu tadi di sini. Kita lihat nilai nolnya itu yang 0 berarti x, 160-nya itu berarti y. Berarti di sini ini 0 160. Ini 0 160. Ini kan jadinya 0 ditambah 240.000. Jadinya ini. Kemudian kita langsung aja, ada 200 dan 0. Berarti x-nya itu yang 200, y-nya itu 0. Berarti kita langsung aja ya. Ini jadinya 200.000 tambah, ini kan nanti jadinya 0, berarti 0. Berarti ini dapatnya. Selanjutnya 150 dan 100. 50 dan 100. Berarti x-nya itu yang 150, y-nya itu yang 100. Ini kan dapatnya 100. 1, 2, 3. Ditambah. Berarti ini. Berarti 150.000. Ini tadi berapa ya? 150. Jadi dapatnya itu adalah 300.000. Jadi di sini kan ditanya nilai maksimumnya itu berapa. Nih. Ditanya nilai pendapatan maksimumnya itu berapa. Jadi jawabannya itu adalah yang ini. Kenapa? Karena di sini tuh 250, ini 200.000.
40.000, 200.000, 300.000. Jadi maksimumnya adalah yang ini. Sekarang saya akan mengerjakan soal mengenai persamaan kuadrat. Di sini soalnya adalah akar-akar persamaan x kuadrat dikurang m dikurang 2x tambah m tambah 1 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jadi alfa dan beta ini kita anggap saja sebagai a dan b. Yang ditanya itu nilai minimum dari bentuk a kuadrat ditambah b kuadrat dikurang 4ab adalah. Dari sini kita bisa lihat kalau nilai dari a itu adalah yang ini, nilai B yang ini, dan nilai C itu adalah yang ini. Jadinya 1 B itu ini kita ubah dulu, nanti jadinya itu adalah M ditambah 2. Karena ini dikali ke sini dan ini dikali ke sini. Kemudian yang C itu tetap M tambah 1. Nah, jika udah, sekarang kita akan menggunakan rumus yang pertama dan yang rumus yang kedua. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bentuknya itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk mencari yang ini, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu X1 ditambah X2 untuk memperoleh A ditambah B. Jadinya itu kita pakai yang ini, min B per A. Tadi nilai B-nya itu ada yang ini. Kita harus perhatikan tanda negatifnya. Nanti jadinya itu adalah M kurang 2. Jadi nilai A ditambah B itu adalah M dikurang 2. Kemudian, untuk mencari A kali B itu kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu X1 dikali X2 atau C per A. Tadi nilai C-nya itu adalah M tambah 1, A-nya itu adalah 1. Jadi jawabannya itu adalah M tambah 1. Ini untuk yang A, B. Jadi sekarang kita akan mengubah ekspresi ke bentuk jumlah dan hasil kali akar tadi. Yaitu tadi kan bentuknya itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan dikurang 4AB. Nah, untuk mempermudah, jadi A kuadrat tambah B kuadratnya itu kita bisa ubah menjadi ini, kita bisa ubah jadi A ditambah B nih di kuadrat dikurang 2AB. Ini sama aja ya kayak A kuadrat ditambah B kuadrat. Cuma untuk mempermudah kita pakai rumus yang ini. Nanti jadinya itu adalah M dikurang 2 kuadrat dikurang 2 M tambah 1. Nah, kita akan masuk ke bentuk yang tadi ini. Lengkap ya. Jadinya itu adalah M dikurang 2 nih dikurang 2 M ditambah 1 tutup kurung lagi dikurang 4 AB kan, hasilnya adalah M tambah 1. Jadi langkah selanjutnya kita akan hitung. Ini jadinya itu adalah kan M kurang 2 ini dikuadratkan sama aja kayak M gini. Maka nanti kita dapatnya itu adalah M kuadrat dikurang 4M ditambah 4 dikurang 2M dikurang 2 dikurang 4M dikurang 4. Kemudian kita jumlahkan semuanya. Nanti kita dapatnya itu adalah M kuadrat dikurang 10 M dikurang 2. Nah, sekarang kita akan mencari nilai minimumnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus ekspresi seperti ini. F
M sama dengan pakai yang ini, M kuadrat dikurang 10 M dikurang 2. Ini kita menggunakan rumus parabola minimum. Jadinya itu nanti AM tambah BM ditambah C untuk mencari nilai minimum, jadi M B per 2A. Nah, jadi sekarang kita akan masukkan, tadi kan M, B nya itu tadi adalah min 10, 2 dikali 1 min 10, 2 ini ada minusnya ya, jadi minus coret, jadinya tuh 5. Nah, jadi sekarang kita akan mensubstitusikan nilai M ini ke yang ini, jadinya tuh adalah F 5 kuadrat dikurang 10, 5 dikurang 2. Ini kan 25. Sabar. Jadinya ini min 50 dikurang, tadi di sini ada min 2. Berarti di sini adalah 25. Hasilnya adalah min 27. Jadi jawabannya itu adalah min 27.